Hari ini kita mau belajar sesuai tema. Yesus mengajar muridnya berdoa. Itu yang diberikan oleh Bunda Eta pada saya. Temanya itu. Bacaan hari ini tentang doa Bapa kami. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang tadi pagi sudah bisa pagi, sudah mendengarkan dari Injil Matius. Injil Matius 6 ayat 7 sampai 15. Yesus mengajar muridnya berdoa. Hari ini pekan pertama Prapaskah, juga peringatan Santo Montanus dan Lucius. Mereka adalah pewarta Injil yang bersedia wafat dengan cara yang tidak wajar karena pemberitaan Injil. Ya, kita mau baca bersama Bapak Ibu ayat yang genap, saya ayat yang ganjil. Bacaan dari Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai 15. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu berdoa karena Bapamu mengetahui apa yang kamu berbuat sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Kita doa Bapa kami hampir setiap saat, bukan setiap hari, betul ya Bapak Ibu? Setiap saat. Orang Katolik kalau disuruh berdoa paling cepat Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan. Itu salah tidak? Tidak ada yang salah, ya. Meskipun tidak kita berdoa spontan, tidak ada yang salah. Doa Bapa kami. Tetapi apakah kita menghayati doa tersebut yang kita mau belajar bersama? Next year. Perikop yang kita baca tadi itu bagian, ya, kita sedikit pengetahuan tentang kitab suci. Bagian dari khotbah di bukit. Di dalam Injil Matius bab 5 sampai 7 itu khotbah di bukit. Yang isinya itu adalah ini, khotbah di bukit, ucapan bahagia, garam dunia dan terang dunia, Yesus dan hukum Taurat, memberi sedekah, dan yang hari ini gereja sesuai kalender liturgi gereja tentang hal berdoa. Nah, selama masa Prapaskah kita banyak mengulas dari perikop-perikop ini. Hal berpuasa, mengumpulkan harta, kekhawatiran, menghakimi, ini semua ya, sampai dengan kesan pendengar. Di sini ada kesan pendengar tentang khotbah Yesus di bukit. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kira-kira dari khotbah di bukit ini, ayat di atas tadi masuk yang mana? Garam dan terang dunia. Wah, pintar. Menjadi terang. Tadi siapa yang jawab? Bu siapa dia? Kedua. Oh, Bu Maria, pintar sekali ya. Lama nggak jumpa, sekarang jadi pintar loh 2026. Kemudian yang kedua, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kira-kira bagian dari ayat perikop yang mana, Bapak? Ayat itu.
dari seluruh korban di Bukit Yesus. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Apa Pak Yang? Hal menghakimi, hal menghakimi, hal menghakimi. Kelihatannya salah. Ternyata ibunya lebih pintar daripada bapaknya ya. Betul, itu adalah jalan yang benar. Tepuk tangan untuk Bapak ya. Itu jalan yang benar. Jadi ayat ini dikenal sebagai golden rule. Golden rule. Golden itu emas, rule itu aturan. Aturan emas. Hampir semua agama menerap ada ayat ini. Kalau kamu nggak mau dijibit, ya jangan jiwit. Jangan jiwit. Kalau bahasa Jawa ada ya bahasa Ya Jawa. Bu ya. Kalau kamu Ya Bu ya. tidak mau dibentak, jangan bentak. Itu hal-hal yang kadang-kadang sulit kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nggak mau dirasani, jangan dirasani. Waduh, saya tuh ya kalau pergi itu ya toh ada ibu-ibu yang lain kali kalau pergi jangan usah ngomongin orang. Waduh, kayaknya saya nggak ikut aja Bu. Oh, nggak enak toh di jalan mau ngomong apa coba? Nggak enak, saya nggak ikut kalau nggak ngomongin ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu ya, sesuai gambarnya. Kalau kamu ingin dikasihi, kasihilah yang lain. Itu golden rule. Ini waktu saya menjadi prodiakon baru di tahun 2025 diusulkan oleh Pak Kaling Pak Yono. Sebagai prodiakon itu harus memberi kata-kata ayat yang harus dituliskan apa? Saya menuliskan ini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Nah, kalau yang di bawah ini tadi jawabannya Pak Yono, betul ya. Kita baca bersama ya. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Itu adalah hal menghakimi ya. Jadi ini keseluruhan khotbah di bukit ya. Luar biasa Bapak Ibu. Pesan-pesan Yesus kepada kita semua. Next series. Ya, kita akan mendalami hal yang berdoa, khususnya doa Bapa kami. Seringkali doa kita itu dikritisi, betul tidak? Terutama oleh teman-teman kita yang tidak satu gereja, tidak Katolik, tidak satu payung. Doamu itu tidak sesuai dengan apa yang tertulis di kitab suci. Mereka itu kan ada yang letterless ya, sesuai. Tetapi kita kalau mau berbantah-bantah, dia mau sesuai dengan yang mana? Yang Injil Lukas atau Injil Matius? Karena di Injil Lukas itu pendek sekali. Lukas bab 11 ayat 2 sampai 4, 2, 3, 4. Hanya 3 ayat. Lukas bab 11 ayat 2 sampai, saya bacakan ya doa Bapa kami. Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Itu sudah beda lagi, betul ya Bapak Ibu, dengan urusan yang kita baca bersama tadi dari Injil Matius. Jadi kita tidak perlu memperdebatkan masalah rumusannya ya, sesuai tidak sesuai ya, kita ikut apa yang sudah dirumuskan oleh gereja Katolik. Kalau kita berbantah-bantah tidak ada habisnya, karena di Injil, di dalam kitab suci pun ada 2 rumusan, menurut Injil Lukas atau menurut Injil Matius. Begitu. Kemudian isinya, dimuliakanlah namamu. Kita memuji Tuhan di dalam doa Bapa kami itu di awal, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, berserah memuji, mu. Kemudian
kemudian di dalam doanya selanjutnya mulai, berilah kami rezeki, ampuni dosa kami, tetapi kami tidak mau mengampuni yang bersalah kepada kami. Sulit loh ya, itu kan kadang-kadang kan hanya rumusan, tetapi sulit atau tidak mengampuni yang bersalah kepada kami. Itu jangan masukkan kami ke dalam pencobaan dan bebaskan kami dari yang jahat. Kami. Ada tujuh kalimat di dalam doa Bapa kami yang poinnya ini. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. 1, 2, dan 3 rumusan lagi. Aku dengan Bapa yang memberi aku hidup, yang menciptakan aku dan pencipta segala sesuatu. Kemudian poin selanjutnya, aku dan sesamaku. Rezeki yang dimaksud kesejahteraan material tergantung kepada Allah dan hasil usaha kita. Tidak hanya berdoa saja, Tuhan Yesus berilah aku rezeki, berilah kami rezeki pada hari ini, tetapi tidak ada usahanya. Itu sama dengan nol. Kita juga berusaha dan meyakini bahwa berkatnya akan turun atas jerih lelah kita. Hal pengampunan dosa, maaf yang kita berikan membebaskan kita dari rasa benci yang meracuni diri. Jadi pengampunan, saya mengampuni Pak Agus, misalnya Pak Agus pernah bersinggungan, kita pernah gak enak hati gitu ya, saya mengampuni Pak Agus itu, saya juga membebaskan diri saya sendiri. Saya jadi gak ketem-ketem ya loh, ketem-ketem sama Pak Agus. Saya bisa los, bisa semelek. Jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, menyadari kelemahan dan kekurangan kita. Masukkan kami dalam pencobaan itu menyadari bahwa kita itu lemah. Jadi kita tuh mohon kepada Tuhan supaya tidak masuk dalam cobaan. Bebaskan kami dari yang jahat. Lawan kita si jahat, iblis, selalu mencari kesempatan menguasai saat kita lemah, kehilangan iman dan jatuh dalam dosa. Nah, tentang rezeki, saya mau sedikit sharing. Saya itu kerjanya itu musiman, Bapak Ibu. Jadi 1 tahun itu kerjanya ini di perayaan Imlek ini. Saya itu kerjanya buat kue keranjang. Ya, Bapak Ibu kemarin yang datang misa Imlek di sini sudah dapat kue keranjang. Siapa yang sama sekali belum dapat kue keranjang di sini? Oh, banyak juga. Ya, nanti minta ke dia. Ya, saya kerjanya buat kue keranjang. Pekerjaan itu adalah pekerjaan yang dilakukan dalam waktu singkat. Isinya deg-degan dan saya renungkan bahwa pekerjaan saya itu adalah hidup kita yang sesungguhnya, hidup saya juga. Jadi ada klimaks dan anti klimaks ya. Klimaks itu Bapak Ibu tahu ya, klimaks itu adalah puncak. Bapak Ibu bisa merenungkan puncak kehidupan Bapak Ibu. Terkhusus mungkin tahun 2005 atau sebulan yang lalu. Klimaks atau sejak saya kecil yang pernah saya ingat, saya pernah mencapai klimaks apa? Dan saya pernah mencapai anti klimaks apa? Anti klimaks itu kemelorotan. Titik terendah itu anti klimaks. Klimaks adalah titik tertinggi, puncak. Saya kalau bikin kue keranjang, bikin takut. Ya kan senang ya kalau laku. Tapi itu juga harus hati-hati. Kalau kebablasan saking senangnya bikin terus berharap laku, tetapi stok banyak. Tahun baru Imlek tanggal 17 kemarin, besoknya itu penjualan terjun payung, nggak ada orang beli. Jadi harus bisa menyetel diri, meskipun tapi ada titik klimaksnya. Klimaksnya itu Hamin 5, itu titik klimaks penjualan. Setelah itu terjadilah anti klimaks, terjadilah kemelorotan, titik terendah. Tetapi nggak boleh serakah. Kalau saya serakah, itu puasa terus kan maunya laku ya toh. Itu nanti saya sendiri terpuruk. Itu nyawang kue keranjang siapa yang beli? Saya pernah ceritakan mungkin di tahun berapa tahun lalu ya, mungkin 7 tahun, 8 tahun lalu pernah terjadi seperti itu, keserakahan, bikin terus sampai
besoknya tahun baru. Karena kan permintaan kan puncak kok. Kita maunya kan terjual terus. Ternyata nggak laku. Waktu itu ada sekitar 50 kantong lebih, jadi 500 kilo ya, 500 kilo. Itu mau tidur saya hitung, bangun tidur saya hitung lagi. Oh nggak ada orang beli, oh sama terus jumlahnya, sama terus. Tidak ada yang minta sama sekali, langsung gitu. Tetapi pada hari ke-9 itu ada yang minta 33 kantong. Itu mujizat. Saya memikir itu suatu mujizat. Nggak ada orang yang beli kue keranjang 330 kilo setelah tahun baru, kecuali pesanan untuk gereja, itu beda cerita. Ini tiba-tiba datang ke toko dan mencari kue keranjang 330 kilo. Itu saya sampai nangis loh Bapak Ibu. Saya ingat sekali itu sekitar lebih jam 1 siang. Tokonya telepon, saya punya. Langsung dibawa, langsung cuma oper-operan di mobil. Sudah terjual. Nah, di situ kita menyadari bahwa berkat yang kita terima untuk sepanjang tahun 2025 atau sepanjang hidup kita sungguh karena penyertaan Tuhan. Dan ada titik klimaks dan ada titik anti klimaks. Itu harus terjadi. Nah, bagaimana menyikapinya pada waktu anti klimaks itu? Ya tadi, gandul Gusti tadi. Dengan gandul Gusti, mau klimaks mau anti klimaks, kita menjadi tidak terlalu tergoncang, tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Ya. Karena itulah hidup kalau menurut saya. Ya. Saya bikin kue keranjang, rumah saya tuh isinya orang banyak, 19 orang pekerja menginap di rumah saya. Jadi yang mandi saya, Leoni sama ada teman saya 3 orang, 22 orang itu tinggal di rumah saya. Begitu selesai, semua pergi. Itu titik. Kalau ikut rame ya, waktu yang rame itu adalah klimaks, waktu sepi adalah anti klimaks. Tapi di situ kita pasti mengalami. Jadi kita harus gandul Gusti tadi untuk bersiap hati. Ada titik klimaks dan ada titik anti klimaks di dalam hidup kita. Nah, terutama di sini, berilah kami rezeki pada hari ini. Ya. Tadi kan lagunya juga ada doa mengubah segala sesuatu. Keranjang saya doakan supaya ada yang beli, supaya ada yang beli pagi, siang, malam, nggak ada yang beli. Sampai satu titik itu memang Tuhan menghendaki itu terjadi dan kita boleh bersyukur, sukacita bahwa mujizatnya terjadi atas saya. Seandainya tidak laku, mau tak apa? Sudah tak pikir juga. Ini mau tak pergi ke gereja Simo karena Purbayan sudah, Purbawadaya sudah, Misaina, Kristus Raja sudah, Pleco sudah, Purwosari sudah, mau tak bawa ke Simo pada waktu itu ya no, tapi nggak jadi ya. Hari ini bacaan dari perjanjian lamanya adalah dari Yesaya, dari Yesaya bab 55 ayat 10 sampai 11. Tetapi saya ambil juga 2 ayat sebelumnya. Saya baca yang biru, nanti Bapak Ibu baca yang bawah ya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Rancanganku bukan rancanganmu dan jalanmu bukan jalanku. Seperti tadi ya, saya men-sharingkan kisah saya sebagai pembuat kue keranjang tadi.
Maunya laku terus, maunya produksi terus, tapi siapa yang beli pertanyaannya? Rancanganku bukan rancanganmu. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Firman-Nya tidak akan kembali dengan sia-sia. Kita yang sudah menerima firman Tuhan, menghidupinya, melaksanakannya, sehingga kita pun menjadi tanah yang subur. Tidak kembali seperti hujan yang membasahi itu, airnya menyerap di tanah. Bapak Ibu, kita siap untuk berdoa Bapa kami dengan lebih menghayatinya, ya. Tidak hanya Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu dan Allah kerajaan, tetapi menghayati bahwa berkat yang turun atas kita sungguh dari Tuhan semata. Meskipun kita tetap harus berusaha, ya kan, nggak mungkin kan berpangku tangan terus minta berkat yang banyak. Amin, Bapak Ibu. Ngantuk? Oh, ngantuk. Ada yang ngantuk, ada yang tidak. Ya, mari kita beri janji kepada diri sendiri, supaya kita lebih menghayati doa Bapa kami, karena doa itu doa yang Tuhan ajarkan sendiri untuk kita. Di sini saya mengambil quote dari Bapak Paus Yohanes Paulus II, tanpa doa, iman dan cintamu kepada Tuhan akan mati. Semoga ke depan di dalam mendaraskan doa Bapa kami, kita semakin menghayatinya, semakin melaksanakannya, mengampuni yang bersalah kepada kami itu sungguh kita hayati. Mari kita baca sebagai janji kita terhadap diri kita sendiri. 3, 2, 1. Aku mau lebih lagi menghayati doa Bapa kami, doa yang Engkau ajarkan untukku. Amin. Terima kasih untuk kebersamaannya pada malam hari ini. Semoga 2026 semakin membawa sukacita dan keberkahan untuk kita.